खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan cuplikan mulakat para pengurus Ansar Belgia. Selain itu, Huzur tercinta menyampaikan pidato utama pada acara peringatan 100 tahun Masjid Fazl. Kita awali dengan mulakat pada hari Minggu. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala Binasil Aziz dengan penuh kehangatan menemui Majelis Ansarullah dari Belgia. Pada hari Minggu, Majelis Nasional Ansarullah Belgia mendapat kehormatan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala Binasil Aziz. Para Ansarullah melakukan perjalanan khusus untuk menghadiri mulakat ini yang diadakan di studio MTA Islamabad. Ketika pertemuan dimulai, Hadrat Amirul Mukminin memberikan panduan kepada Majelis Ansarullah tentang tujuan mereka. Para anggota Amilah harus berkhidmat sesuai dengan pedoman yang disebutkan dalam Dastur Asasi dan mengikuti kerangka kerja yang telah disetujui, kembangkan kerendahan hati, berkhidmat dengan kerjasama dan ketakwaan, bekerja sama dengan nizam jemaat, kembangkan kasih sayang satu sama lain. Ini adalah sifat-sifat yang harus dimiliki setiap Ahmadi dan inilah mengapa Ansarullah didirikan. Beberapa minggu lalu saya menyampaikan pidato di Ijtima Ansar dan menyebutkan bahwa kita mengangkat slogan Nahnu Ansarullah. Kita adalah penolong Allah. Oleh karena itu, Anda harus mengamalkannya. Inilah yang harus menjadi fokus Ansar. Anda telah mencapai usia di mana Anda bukan lagi anak-anak dan tidak memerlukan seseorang untuk memegang jari Anda untuk maju. Seseorang yang sudah terjaga, yang matanya sudah terbuka tetapi hanya berpura-pura tidur, tidak bisa dibangunkan. Jika seseorang benar-benar tidur, orang seperti itu bisa dibangunkan dengan diguncang. Ada pedoman tertentu untuk orang-orang seperti itu. Apakah Anda mendengar pidato saya yang saya sampaikan beberapa minggu lalu di Ijtima Ansar di Inggris? Iya, Huzur. Ya, itulah kerangka kerja Anda. Saya bisa menjelaskan hal-hal kepada anak-anak, tetapi apa yang bisa saya jelaskan kepada orang tua yang jenggotnya kini telah memutih? Orang tua seharusnya memperhatikan sendiri hal ini. Huzur, ada literatur atau buku tertentu yang kami berikan kepada Ansar untuk menyampaikan pengetahuan kepada mereka, dan kemudian ada juga kuis yang kami bantu dalam mengisinya. Beberapa orang tidak tertarik dengan ini dan tidak tertarik untuk membaca buku atau literatur umum yang diberikan kepada mereka. Mohon Huzur memberikan bimbingan akan hal ini. Jika mereka tidak tertarik, maka Anda harus mengembangkan minat dalam diri mereka, dan ini adalah tugas Departemen Tarbiyat. Mereka harus menanamkan keinginan ini dalam diri mereka. Mereka telah datang ke Belgia dan pindah ke Barat, namun mengejar urusan duniawi seharusnya tidak menjadi satu-satunya tujuan hidup seseorang. Jelaskan kepada mereka bahwa mereka telah berjanji untuk mengutamakan agama mereka di atas semua urusan duniawi. Seseorang hanya dapat mengutamakan agamanya jika mereka memahami apa sebenarnya agama itu. Untuk memahami apa sebenarnya agama itu, di satu sisi seseorang harus beribadah kepada Allah Ta'ala, berdoa kepadanya, dan memohon pertolongannya untuk mempelajari tentang agama mereka. Di sisi lain juga perlu untuk memperoleh pengetahuan agama, dan Al-Quran adalah sumber fundamental untuk itu. Oleh karena itu, perlu untuk membaca Al-Quran dan juga membaca terjemahannya. Kemudian ada buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam yang memberikan penjelasan tentang Al-Quran. Jadi Departemen Tarbiyat harus menjelaskan kepada mereka, ketika Anda memberikan sesuatu untuk dibaca, jelaskan kepada mereka bahwa mereka harus membaca ini dan memperhatikannya. Karena inilah yang harus kita utamakan, karena inilah yang telah kita ikrarkan, dan kita harus memenuhi ikrar kita. Dengan demikian, berkolaborasilah dengan Departemen Tarbiyat dan bekerja sama untuk menyusun rencana tertentu dan menarik perhatian Ansar ke arah ini. Inilah yang saya sebutkan sebelumnya juga. Anda dapat membangunkan mereka yang tidur, tetapi Anda tidak dapat membangunkan mereka yang sudah bangun. Ketika Anda mencapai usia lanjut, Anda sudah terjaga. Anda harus membangunkan mereka yang tertidur dan menjelaskan kepada mereka makna sebenarnya dari agama mereka dengan penuh kasih sayang dan dengan memberi contoh sendiri. Pertama, Anda memiliki Ansar Amilah Nasional dan anggota Amilah dari Majelis Lokal. Jika semua orang secara kolektif memperbaiki diri dan fokus untuk mempelajari tentang agama, yang untuk itu mereka harus membaca buku-buku, membaca Al-Quran, memohon pertolongan dari Allah Ta'ala, maka perubahan dapat terjadi. 50% dari anggota Anda akan tercakup jika Anda menarik perhatian anggota Amilah.
asisten mereka, dan mereka yang berkhidmat dalam kapasitas lain ke arah ini. Alih-alih melihat ke orang lain, tegakkan contoh Anda sendiri terlebih dahulu. Amilah nasional harus memberi contoh, amilah lokal harus memberi contoh, para zu'ama harus memberi contoh, dan sebagai hasilnya semuanya akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya fokus pada mereka yang kurang, tetapi fokus untuk memperbaiki diri Anda sendiri terlebih dahulu dan menghitung berapa banyak anggota amilah yang melakukan hal ini. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka dikecualikan dan bahwa mereka memiliki pengetahuan agama yang banyak. Saya tahu bahwa meskipun berada di Ansarullah, ada banyak yang tidak melaksanakan salat 5 waktu, ada yang tidak secara teratur membaca dan melafalkan Al-Quran, yang tidak membaca 1 atau 2 paragraf dari buku Masih Maud alaihissalam setiap hari. Ketika mereka tidak melakukan ini sendiri, lalu apa yang bisa mereka katakan kepada orang lain? Al-Quran mengatakan bahwa Anda tidak boleh menasihati orang lain untuk melakukan apa yang tidak Anda kerjakan. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Itulah sebabnya jika Anda pertama-tama memperbaiki semua orang yang duduk di sini, maka semua yang lain juga akan diperbaiki. Dan sesuai dengan perintah Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Anda harus menanamkan semangat saling membantu dalam jemaat. Setelah ini tertanam, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Setelah Departemen Tarbiyat menjadi aktif, maka Departemen Ta'lim dan Departemen Mal juga akan menjadi aktif. Departemen Umur Ammah tidak akan harus menghadapi situasi sulit. Dan Anda juga akan menemukan kemudahan dalam bidang tabligh karena orang-orang akan mengembangkan minat untuk itu dengan sendirinya. Jika seseorang tidak memiliki minat untuk melakukan sesuatu, maka mereka tidak bisa dipaksa untuk melakukannya. Oleh karena itu, Anda harus mengembangkan minat itu, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Setiap orang memiliki watak yang berbeda, dan Anda harus memperhatikan sesuai dengan watak masing-masing. Anda tidak bisa hanya merumuskan satu program dan kemudian mengarahkan semua orang di jalur yang sama. Inilah mengapa Safedom dibuat untuk Ansar yang berusia antara 40 hingga 55 tahun. Anda harus mengembangkan program terpisah untuk mereka. Anda harus menjelaskan hal-hal kepada mereka saat ingatan mereka masih relatif lebih tajam. Setelah mereka melewati usia 60 tahun, maka ingatan mereka mulai melemah, dan karenanya Anda harus mengembangkan program terpisah untuk memberi mereka pengingat. Anda harus memperlakukan setiap orang dengan pendekatan yang unik. Anda tidak boleh berbicara dengan cara yang keras, melainkan harus melakukannya dengan kebaikan dan kasih sayang, memupuk lingkungan yang ramah. Anda harus hidup dengan satu sama lain seperti dalam masyarakat. Jangan timbul rasa bangga bahwa kami pengurus, sehingga orang lain harus mendengarkan apa yang kami katakan. Atau jika seseorang tidak setuju dengan pendapat Anda, maka Anda tersinggung. Baru-baru ini dalam khutbah kemarin saya menyebutkan bahwa Hadrat Rasulullah bersabda bahwa terjadi perbedaan pendapat merupakan hal yang baik. Ini merupakan tanda kemajuan dan karenanya perlu ada perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat tidak boleh dijadikan masalah kebanggaan pribadi. Oleh karena itu, Anda harus berusaha untuk memperbaiki mereka yang mengerti. Adapun bagi mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan para pengurus, sadar dan lainnya, para kaidin, nazimin, zu'ama, semuanya harus menjelaskan hal-hal dengan penuh kasih sayang. Jika ada perbedaan pendapat, maka Anda harus mencoba meyakinkan mereka jika poin Anda berdasar. Jika mereka membuat poin yang lebih meyakinkan, maka Anda harus menerimanya tanpa membiarkan kebanggaan apapun menghalangi. Oleh karena itu, masalah-masalah ini diselesaikan dengan duduk bersama. Jika Anda tidak duduk bersama dan bekerja menuju solusi, maka kan tidak ada kediktatoran dalam hal ini. Mereka akan berkata, memangnya Anda ini siapa? Jika orang itu telah berbaiat, dia akan berkata, saya tidak berbaiat kepada Anda, melainkan saya telah menerima Masih Maud alaihissalam dan berbaiat kepada khalifah. Siapa kamu? Maka Anda harus menjelaskan kepada mereka bahwa Anda adalah bagian dari sistem atau nizam yang sama, dan bahwa kami adalah saudara dan wali Anda. Kami telah ditunjuk untuk jabatan ini oleh khilafat, dan kepada yang kami berusaha untuk memastikan Anda terikat dengannya. Kami tidak melakukan apapun atas kemauan kami sendiri. Keinginan kami satu-satunya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertindak sesuai dengan rencana jemaat dan khalifah. Pedoman yang dikeluarkan oleh khalifah, apa yang Masih Maud alaihissalam harapkan dari kita, apa yang Hadrat Rasulullah ajarkan kepada kita, dan ajaran-ajaran yang Allah Ta'ala telah wahyukan kepada kita dalam bentuk Al-Quran. Jika Anda menanamkan semangat ini dalam diri Ansar, semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi jika Anda mulai bertindak seperti seorang pejabat, semuanya akan hancur.
Sadar sahib harus menunjukkan kerendahan hati, kaidin harus menunjukkan kerendahan hati, zu'ama harus menunjukkan kerendahan hati, dan inilah yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Masih Maud alaihissalam, dan ini adalah sesuatu yang saya sebutkan berulang kali dalam berbagai kesempatan, bahwa aku senang dengan kerendahan hatimu. Jika Anda mengadopsi kerendahan hati ini, maka Anda akan mencapai kesuksesan. Jika tidak, maka seberapapun Anda berusaha, Anda tidak memiliki kekuatan atau pengetahuan, juga tidak memiliki kendali untuk melakukan apapun dari usaha Anda sendiri. Apapun yang terjadi akan merupakan hasil dari karunia Allah Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mencari berkah dari Allah Ta'ala, Anda juga harus berdoa untuk orang-orang seperti itu setiap hari. Anda harus berdoa setidaknya dalam satu sujud. Ya Allah, anugerahkan kepada kami Ansar yang bekerja sama dengan kami dan merupakan perwujudan sejati dari Ansarullah, penolong Allah, dan mengangkat slogan kami adalah penolong Allah. Seorang anggota Ansar bertanya kepada Hadrat Khalifatul Masih, bagaimana menggerakkan Ansarullah untuk meningkatkan kualitas salat mereka. Inilah yang baru saja saya katakan, agar Anda menampilkan teladan, berdoalah dan lakukanlah salat nafal untuk mereka. Lakukan 2 sujud untuk mereka, jelaskan kepada mereka pentingnya salat, ambil ayat-ayat dari Al-Quran, dan setiap minggu kirimkan satu dalam pesan. Sekarang semua orang memiliki WhatsApp. Kirimkan 1 hadis setiap minggu tentang pentingnya salat. Kirim kutipan dari sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kirim kutipan dari para khulafa. Jika Anda mengirim pesan baru seperti ini setiap minggu, maka dalam 52 minggu akan ada 52 pesan dari Al-Quran, hadis Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para khulafa. Jika ini dikirim, ini akan memiliki dampak pada satu atau yang lainnya. Kita telah diperintah oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW diberi perintah, Zakir, innama anta muzakir. Maka teruslah menasihati karena engkau hanyalah pemberi nasihat. Lasta alaihim bimusaitirin. Engkau tidak memiliki wewenang untuk memaksa mereka. Anda tidak dibuat bertanggung jawab atas mereka dalam hal Anda dapat memaksa mereka dengan paksa. Jelaskan kepada mereka dengan cinta dan hormat, berikan teladan, berdoa untuk mereka, dan semuanya akan baik-baik saja. Huzur, bagaimana seseorang dapat mencapai pengenalan ilahi atau irfan ilahi, dan bagaimana seseorang dapat memastikan apakah mereka telah mencapainya? Jika Allah Ta'ala memberitahu Anda segalanya, maka Anda akan tetap statis dan tidak akan lagi berkembang. Karena Anda akan merasa bahwa Anda telah mencapai irfan ilahi, pengenalan ilahi, dan menjadi orang suci. Hadrat Khalifatul Masih kedua telah menceritakan sebuah kejadian tentang seseorang yang datang kepada beliau dan menganggap dirinya sebagai orang yang sangat suci dan telah mencapai puncak irfan ilahi. Dia bahkan berhenti salat karena dia percaya bahwa dia telah mencapai kedekatan yang tinggi dengan Allah Ta'ala dan tidak lagi membutuhkan apapun. Hadrat Muslim Maud menjelaskan kepadanya bahwa ini bukan demikian, melainkan seseorang harus terus beribadah kepada Allah Ta'ala dan berdoa karena pengenalan akan Yang Maha Kuasa dan kekuatan-kekuatan ilahinya tidak terbatas. Dan karena itu, jika ini tidak terbatas, bagaimana dia bisa mengklaim telah mencapai segalanya? Orang itu kemudian memberi contoh bahwa jika seseorang berlayar dengan perahu dan setelah mencapai daratan atau pulau atau setelah tiba di tempat tujuannya, namun dia tidak turun dari perahu, bukankah dia akan dianggap bodoh? Karena orang itu telah tiba di tujuannya. Hadrat Muslim Maud menjawab, jika apa yang Anda anggap sebagai daratan hanyalah tipuan mata Anda, maka begitu Anda menginjakan kaki keluar dari perahu, itu akan tenggelam ke dalam air yang dalam. Dengan demikian, orang bijak harus terus berlayar sampai mereka dapat mengamati hamparan tanah yang luas. Oleh karena itu, kekuatan Allah Ta'ala dan pengetahuan tentang Yang Maha Kuasa tidak terbatas. Sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mengklaim bahwa mereka telah mencapai semuanya. Untuk mencapai ini, seseorang harus terus berusaha, berdoa dan menjalin ikatan dengan Allah Ta'ala. Setelah seseorang menjalin ikatan dengan Allah Ta'ala, maka dia juga memberikan ketenangan kepada hati. Seseorang merasa tentram dan merasa doa-doanya telah dijawab. Terkadang seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami hal-hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, dan karenanya dia menyingkapkan kepada orang tersebut cara-cara yang dengannya mereka dapat memahaminya.
Seseorang dapat memahami hal tertentu dalam cahaya ayat-ayat Al-Quran. Bukan berarti seseorang akan menerima wahyu ilahi secara langsung dengan semua pengetahuan ilahi. Misalnya, jika Anda membaca buku Masih Maud alaihissalam, Anda mungkin dapat memperoleh poin tertentu dari situ yang akan memberikan jawabannya. Demikian pula Anda mungkin menemukan jawaban atas sesuatu yang saat Anda menonton atau membaca khutbah para khulafa, atau jika Anda mendengarkan orang saleh mengatakan sesuatu atau orang-orang saleh di masa lalu atau para sahabat. Anda mungkin menemukan jawaban dari hadis. Melalui ini, seseorang dapat menyadari bahwa mereka telah menerima irfan ilahi dan dukungan Allah Ta'ala ada di balik ini karena dia menghadirkan sarana untuk memberikan pengetahuan untuk memahami masalah tersebut. Dengan demikian, Allah Ta'ala menciptakan sarana untuk ini, bukan berarti setiap orang mulai menerima wahyu ilahi secara langsung tentang setiap masalah seperti yang dilakukan para nabi. Dengan demikian, ada berbagai cara yang melaluinya Allah Ta'ala mewujudkan ini. Oleh karena itu, untuk mencapai irfan ilahi, seseorang harus terus-menerus terlibat dalam ibadah dan meningkatkan pengetahuan mereka dan mencari jawaban sambil mencari karunia Allah Ta'ala. Namun jika seseorang mengklaim bahwa mereka telah mencapai irfan ilahi dan telah menjadi orang suci, maka anggaplah orang itu telah tenggelam dalam air seperti orang yang mengaku suci tadi. Jazakallah Huzur. Seorang anggota Ansarullah bertanya kepada Huzur Anwar, bagaimana mereka dapat melakukan tabligh kepada orang-orang yang tidak tertarik dengan agama. Tugas kita adalah melakukan tabligh. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memerintahkan Hadrat Rasulullah SAW agar beliau melakukan tabligh. Namun, memberikan hidayah adalah tugas Allah Ta'ala. Kita harus terus melakukan pekerjaan kita. Hadrat Masih Maud bersabda, ini adalah tugas kita hari ini untuk menyeru ke segala arah. Siapapun yang memiliki fitrat baik, pada akhirnya akan datang. Memang orang-orang yang berfitrat baik datang kepada kita dan bukanlah semua orang menerima. Ketika Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, dia menyuruhnya untuk memerintahkan kepada kebaikan. Ketika syaitan menolak untuk bersujud, yaitu untuk mendengarkan atau menaati Adam alaihissalam, dia juga berkata kepada Allah Ta'ala, beri aku penangguhan. Engkau menyuruhku menaati Adam, tetapi beri aku izin untuk mengajak orang-orang kepada diriku. Inilah yang dikatakan syaitan. Allah Ta'ala tidak mengatakan kepada syaitan, aku telah menciptakan Adam dan sekarang semua orang akan pergi menuju Adam dan tidak ada yang akan pergi kepadamu. Melainkan Allah Ta'ala berfirman, kamu diberi izin. Kamu bisa menggoda orang dan membawa mereka kepadamu, yaitu syaitan. Syaitan menantang dengan mengatakan, mayoritas orang akan mengikutiku dan tidak akan mengikuti ajaran-ajaran Adam yang baik. Allah Ta'ala tidak mengatakan, mereka tidak akan melakukan ini. Allah Ta'ala berfirman, oke, aku akan mengisi neraka dengan kamu dan pengikut-pengikutmu. Inilah kejadian yang tertulis dalam Al-Quran, bukan? Jadi, ini berarti bahwa orang-orang yang buruk, mereka yang mengikuti syaitan, mereka yang tidak beriman, jumlahnya akan lebih banyak. Lebih banyak dari mereka yang akan tetap ada. Atau mereka akan tetap dalam jumlah sedemikian rupa sehingga mereka dapat mempengaruhi orang-orang. Ya, suatu waktu memang datang ketika di area tertentu, orang-orang yang berfitrat baik memang bertambah, dan kemudian Allah Ta'ala menganugerahkan karunia dan berkahnya kepada mereka. Tetapi untuk mengatakan bahwa seluruh dunia akan sama persis, yakni hanya orang-orang saleh yang akan ada di mana-mana, Hadrat Masih Maud alaihissalam memang menyatakan bahwa akan datang suatu masa ketika mayoritas akan menerimanya. Jadi, ini berarti bahwa di banyak area, mayoritas besar akan menerima beliau. Beliau tidak menyatakan bahwa seluruh dunia akan menerima beliau. Islam bahkan tidak mengklaim ini. Jika ini adalah klaimnya, lalu mengapa ada perintah mengenai orang-orang kafir dalam Al-Quran? Mengapa ada perintah seperti ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus? Ketika dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, lalu apa perlunya mengatakan ini? Ketika orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat tidak ada, bagaimana orang-orang akan tahu? Ini berarti bahwa orang-orang seperti itu akan tetap ada setiap saat. Tetapi tugas kita adalah melakukan tabligh. Dan jika seseorang tertarik dengan tabligh, maka alhamdulillah. Dan jika Anda memiliki teman dekat, maka jelaskan kepada mereka bahwa, lihat, saya memberitahu Anda ini karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa Anda harus mencintai untuk orang lain apa yang Anda cintai untuk diri sendiri. Jadi saya mencintai hal ini dan saya menganggapnya sebagai kebenaran. Dengan demikian saya memberitahu Anda ini untuk kebaikan Anda. Jika Anda menerimanya atau tidak, itu adalah hak Anda. Beritahu mereka ini. Jika dia menerima, maka alhamdulillah. Jika tidak, fokus pada orang lain.
Beberapa bersikeras dengan mengatakan, tidak, saya hanya akan meninggalkannya setelah saya meyakinkannya. Anda tidak bisa memaksa siapapun. Inilah sebabnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memberitahu Rasulullah untuk melakukan tabligh tentang ajaran yang telah diwahyukan kepada beliau. Memberikan hidayah adalah tugas Allah Ta'ala. Teruslah berdoa untuk mereka dan jika wataknya saleh, maka dia akan menerimanya. Kita jangan tinggalkan tugas kita. Tugas kita adalah terus menyeru mereka. Allah Ta'ala memberitahu Adam alaihissalam, kamu harus terus mendorong orang lain untuk berbuat baik. Allah Ta'ala mengatakan kepada syaitan, adapun pekerjaanmu, baiklah, kamu boleh melakukan apa yang kamu suka, kamu bisa memanggil orang lain kepada keburukan. Allah Ta'ala memberikan kebebasan pada keduanya. Dia tidak mengatakan dimanapun bahwa aku akan mengikat syaitan. Ya, selama bulan Ramadan, syaitan diikat bagi mereka yang benar-benar beriman. Karena jiwa yang mengajak kepada kejahatan kadang-kadang digagalkan. Dan kemudian jiwa yang mencela lahir, di mana ada penyesalan dan keresahan yang lebih besar selama Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala mengikat syaitan dan menganugerahkan kemampuan untuk melakukan amal baik jika niatnya murni. Tetapi jika niatnya tidak murni, ada banyak yang membaca kalimah, tetapi syaitan mereka tetap bebas. Tidak semua syaitan diikat selama Ramadan, oke? Jadi ini tergantung pada niat dan iradah seseorang. Jika mereka memiliki iradah yang benar dan memiliki niat baik, maka itu semua baik-baik saja. Jika tidak, jika mereka tidak memiliki iradah dan niat yang benar, maka urusan mereka selesai. Tugas kita adalah tabligh, baligh ma ursila ilaika. Adapun memberikan hidayah adalah tugas Allah Ta'ala. Seorang anggota Ansarullah bertanya kepada Huzur Anwar, bagaimana cara memanfaatkan khutbah dan ceramah Huzur dengan cara yang lebih efektif. Alasan saya menyebutkan hal-hal ini adalah agar Anda mengetahui sejarah Islam, agar Anda mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi saat ini dan yang terjadi di masa lalu, agar Anda mempelajari tentang pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat. Orang dapat mengambil banyak pelajaran dari khutbah-khutbah ini, dan dari ini kita juga belajar tentang harapan yang Rasulullah miliki dari kita. Kita juga belajar tentang perilaku orang-orang seperti itu, dan betapa besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh para sesepuh kita. Bagaimana mereka melalui pengorbanan, mereka melindungi dan memperkuat Islam, dan kemudian menyebarkannya lebih jauh. Sekarang di era ini, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak fasilitas. Oleh karena itu, sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk melindungi dan memperkuatnya. Kita harus memperkuat iman kita dan juga iman keturunan kita. Dan dengan mengambil pelajaran dari ini, kita harus terus berusaha untuk menyebarkan pesan Islam. Kita harus menjaga fakta-fakta ini di hadapan kita dan berusaha untuk memperkuat ikatan kita dengan Allah Ta'ala. Ada banyak pelajaran yang bisa kita temukan dalam kisah-kisah ini. Selama 15 atau 16 tahun pertama, saya memberikan banyak khutbah tentang tarbiyat. Jika Anda menonton khutbah-khutbah itu, Anda akan belajar tentang banyak aspek yang berkaitan dengan tarbiyat. Kemudian saya mulai menyampaikan khutbah tentang sejarah Islam, agar tidak hanya terkesan bahwa ini hanyalah klaim belaka. Faktanya, para sahabat menunjukkan ini melalui tindakan mereka. Bukan hanya kasus bahwa Allah Ta'ala hanya mewahyukan perintah-perintah ini. Faktanya, mereka membawa perubahan dalam diri mereka. Inilah sebabnya Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa Rasulullah mentarbiyati orang-orang seperti itu yang benar-benar bodoh dan tidak beradab. Anda semua sangat terpelajar, dan beliau melatih mereka untuk menjadi manusia yang beradab. Kemudian secara bertahap dari orang yang beradab, beliau mengangkat mereka untuk menjadi orang yang terpelajar, dan akhirnya menjadi orang yang saleh, yang selalu cenderung kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jika orang-orang itu bisa menjadi orang-orang saleh, meskipun kondisi mereka sebelumnya seperti itu, lalu mengapa orang-orang sekarang yang terpelajar juga tidak bisa menjadi orang-orang saleh? Jadi inilah pelajaran-pelajaran yang harus diambil dari khutbah-khutbah ini, asalkan seseorang ingin. Atau mereka bisa sekedar mendengarkannya dan mengatakan mereka sangat menikmatinya, dan selesai sampai di situ. Pada akhir pertemuan, para peserta mendapat kesempatan untuk berfoto grup bersama Huzur Anwar. Sehari sebelumnya, pada tanggal 19 Oktober 2024, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala Abdul Aziz menyampaikan pidato pada acara peringatan 100 tahun sejak Hadrat Muslim Maud meletakkan batu pondasi Masjid Fazl di London. Untuk merayakan 100 tahun masjid pertama London ini, 900 orang termasuk 300 tamu berkumpul di masjid yang sama di Southfields. Hadrat Khalifatul Masih menyampaikan pidato melalui video link dari Islamabad, UK kepada hadirin di Masjid Fazl dan pemirsa di seluruh dunia. Hadrat Amirul Mukminin memulai pidato dengan mengungkapkan rasa syukur atas tonggak sejarah ini.
Huzuri Anwar mengutip pidato Hadrat Muslim Maud pada saat peletakan batu pondasi dan menekankan peran masjid dalam membangun persatuan dan perdamaian yang saat ini lebih dibutuhkan dari sebelumnya. Pidato Khalifah kedua pada saat itu menggariskan visi yang luar biasa untuk masa depan Masjid Fazal, yaitu bahwa masjid ini akan menjadi sarana beribadah kepada Allah Ta'ala, melayani kemanusiaan, dan menyebarkan ajaran Islam tentang perdamaian dan persatuan. Hari ini, seabad kemudian, semua Muslim Ahmadi tetap teguh pada komitmen untuk memenuhi tujuan-tujuan ini, dan juga untuk memastikan bahwa masjid-masjid kami akan selalu menjadi menara cahaya perdamaian, persatuan, dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak diragukan lagi, kita saat ini sedang melewati masa yang bergejolak, dan kita terjebak dalam badai kegelisahan dan konflik global. Perang sedang berkecamuk di berbagai wilayah dunia. Jumlah nyawa manusia yang tak terbayangkan sedang terbuang dengan tragis. Demikian pula, kita melihat ketidakpedulian yang jelas terhadap hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak kemanusiaan. Dan kita bisa melihat bahwa alih-alih mendukung nilai-nilai kemanusiaan, kepentingan pribadi dikejar dengan kejam yang tidak hanya mengancam jutaan nyawa hari ini, tetapi juga melemparkan bayangan panjang dan gelap pada masa depan umat manusia. Tidak diragukan lagi, konsekuensi dan dampak dari tindakan kita hari ini akan bergema untuk waktu yang lama dan akan membentuk dunia yang akan diwarisi anak-anak kita dari kita di masa depan. Sebagai Muslim, kami percaya bahwa kehidupan duniawi ini hanyalah tempat persinggahan sementara yang mengarah ke kehidupan kekal yang menanti kita di akhirat. Kami percaya bahwa perbuatan kita di dunia ini akan bergema selamanya di akhirat, di mana perbuatan kita akan ditimbang pada timbangan keadilan ilahi, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas keputusan kita. Oleh karena itu, jika na'udzubillah manusia pernah menyaksikan kengerian perang nuklir lagi, konsekuensi destruktifnya akan berlanjut selama beberapa generasi mendatang. Oleh karena itu, pada akhirnya, doa yang muncul dari hati saya adalah semoga cinta kepada Tuhan dan makhluknya memasuki hati seluruh umat manusia. Itulah beberapa sorotan dari aktivitas huzur yang tercinta pada akhir pekan lalu. Sekarang kita akan mengakhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai keputusan yang dikeluarkan setelah pengkhianatan Banu Quraisyah. Huzur menceritakan sebuah contoh sifat kerahiman yang luar biasa dalam pelaksanaan keputusan tersebut oleh Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan pada kesempatan tersebut yang menunjukkan keluasan rahmat beliau dan kebaikan beliau yang besar terhadap kaum wanita yang layak ditulis dengan tinta emas. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap wanita yang dibagikan atau diperoleh dengan tebusan, jika mereka memiliki anak kecil, maka anak tersebut tidak boleh dipisahkan dari ibunya sampai mencapai usia dewasa. Demikian pula, jika ada dua wanita bersaudara yang masih remaja, mereka tidak boleh dipisahkan sampai mencapai usia dewasa. Inilah amalan rahmat bagi seluruh alam dan kebaikan beliau terhadap kaum wanita dan bahkan terhadap para tawanan dan lawan. Namun bagaimana halnya keadaan umat Muslim saat ini? Dengan mengatasnamakan Allah dan Rasul-Nya, mereka mengusir orang-orang dari rumah mereka dan membunuhi mereka. Sebagai akibatnya, umat Muslim kehilangan kehormatan dan martabat mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal sehat kepada umat Muslim.